Foodies, mau info tempat makan receh, tapi tetap endol. Kue merapat, sini-sini yuk. Ikut sama Bagus Aji dan ini kita main ke rumah makan unik di Jakarta Selatan. Kalau dari luar sih sekilas emang mirip sama warung nasi biasa ya. Tapi coba dia perhatiin, semua menu di sini disajikan dalam gerabah tanah liat. It's ciamik, menunya juga jotenan loh Foodies. Serame ini loh, makin penasaran nggak sih apa sih yang bikin rame di warung ini? Langsung aja tanya ibunya, Bu, ini apa yang bikin rame, makanan favoritnya ini apa? Oke, krecek, urap, mendoan, sama ayam bakar. Nah, aku mau minta semua deh Bu, langsung aja. Sikat. Ambil sendiri. Oh, ambil sendiri. Wah, pas banget nih, banyak kelaparan nih, ambil sendiri loh guys. Kalau self-service begini mah gaswat nih Foodies, Bagus bisa kalap tuh kita. Tahan-tahan ya Gus, di sini menunya banyak banget loh. Ada lebih dari 40 menu yang dipajang setiap harinya. Jadi nggak bakal bilang terserah deh tuh kalau ditanya mau makan apa ya kan? Menu best sellernya ada ayam bakar bumbu rujak. Terus kalau sambelnya ada si jawarnya nih, sambal kecombrang pedas. Wih, hot Foodies. Pokoknya dijamin bisa memanjakan lidah kamu deh tuh. By the way, Bagus cakep banget ya Foodies pakai batik gitu. Gantengnya langsung nambah-nambah. Foodies juga jangan mau kalah dong, pakai batik kayak Bagus. Mumpung masih bulan Oktober nih, bulannya batik. Yes, setiap tanggal 2 Oktober kita merayakan Hari Batik Nasional. So, jangan lupa ya dipakai batiknya, oke? Nah, ini nih Foodies, buat yang suka makanan Jawa pasti tahu nih, urap-urap. Nah, harus nih dicoba urap-urap. Sip, dan nggak lupa dong, main menu kita, ayam bakar bumbu rujak. Nah sebelum icip-icip mending kita belajar dulu kali ya buat bikin menu andalannya nih, si ayam bakar bumbu rujak. Kamu juga pasti kepengen tahu kan? Jadi biar paham juga nih Foodies kita rahasia di balik tersohornya menu yang satu ini. Let's go! Sebentar. Ini kok bakarannya mungil dan elektrik begini ya? Kok nggak ada arang atau asap ngebul sih Gus? Kenapa nggak pakai areng? Biasanya kan bakar-bakar pakai areng Ya gitu. kalau pakai areng prosesnya kan itu ngebul ya. Oh, kalau ini Prosesnya kan kita lebih praktis. lebih praktis, lebih cepat juga dong Pak pastinya. Oke. Jadi sebelum dibakar, ayamnya sudah diungkep dulu Foodies dengan bumbu kuning, lalu disimpan hingga semalaman. Baru deh tuh sah buat dibakar, cakep. Nah saat dibakar, ayam ungkep akan dioles dengan bumbu rujak. Nah ini nih Foodies, banyak orang yang keliru menyangka bumbu rujak itu sambal. Tapi bukan ya, itu hanya racikan bumbu olesan aja. Bahan untuk membuat bumbu rujak itu sebenarnya sederhana kok Foodies. Hanya bawang merah, bawang putih, kunyit, dan juga kecombrang. Nah bunga yang satu ini nih yang jadi ramuan khas dari bumbu rujak yang Mbok Rubas. Mantap. Nah ini Foodies, penampakan bumbu rujak khasnya ini. Langsung aja, berarti langsung dioles ya Pak ya? Sip. Karena aku nih mau suka yang rasanya medok-medok. Nah ya kan, makanan Jawa harus medok-medok dong. Aku mau bumbunya ini yang agak banyak. Biar makin enak ya. Foodies ini bakarnya cukup lama loh ya, sekitar setengah jam dengan api sedang. Kalau belum benar-benar matang, jangan dibalik. Nanti bisa ambiar tuh, kayak hati. Ups. Wah, ayamnya udah kecoklatan Foodies, tandanya udah matang nih. Cus, kita pindah yuk ke meja makan. Oke, saatnya kita icip-icip time. Ayo Foodies merapat, jangan lengah, jangan meleng. Kita cek-cek ini rasanya saja di ayam bakar bumbu rujak Mbok Rubas. Ini bumbunya kerasa banget, beneran kerasa banget, dan yang pastinya kreceknya itu lembut banget Foodies. Sekarang kita pasti cobain kreceknya sama nasi. Kombinasi yang pas. Bumbunya kan enak banget tuh. Selain bumbunya nonjok, kita netralisir pakai nasinya, jadi rasanya pas banget. Krecek dibuat dari ramba kulit sapi Foodies yang dimasak dengan santan hingga lembek dan juga lunak. Ukuran krecek di sini juga tidak terlalu kecil loh, jadi pas bingo deh itu untuk satu kunyahan. Next ada sayurnya nih Foodies, urap Jawa dengan kelapa Shanghai. Kuliner ini terdiri dari beragam sayuran seperti toge, kacang panjang, kangkung, kol, dan pastinya parutan kelapa dong ya. Rasa sajian ini tuh rame banget loh. Ada gurihnya kelapa, pedasnya cabai, dan segernya sayur. Ini lazis. Ayo Bagus, katanya suka pedas. Cobain dong sambal kecombrangnya yang khas banget tuh di sini. Sambalnya mantap banget Foodies. Pedasnya tuh fresh dari cabenya.
Dan pedesnya tuh nggak nanggung. Ini kalian foodies-foodies yang suka pedes harus banget cobanya sambal kecombrang di sini. Sekalian Gus, mendoannya juga dong diicipin. Tempenya tuh gurih banget foodies. Ditambah lagi dari telur sama tepungnya. Mantap banget. Wah, bukan rasanya aja yang ajib, coba lihat ukurannya itu foodies, gede banget. Bisa nih dicemil satu kelurahan ya. Kalau biasanya tempe mendoan buat dicemil, nah di sini bisa foodies campur pakai nasi. Tapi pasti auto kelengar lah tuh ya. Bintang utamanya belum tampil nih ngomong-ngomong foodies. Oke, langsung kita cobain dulu ya. Ayam bakar bumbu rujak. Wah, dilihat dari kulitnya udah bikin ngiler banget ya foodies. Kayak garing crispy yang lezat banget gitu. Nah, foodies bisa lihat dong. Ayamnya mah langsung lepas dari tulangnya, ini berarti tandanya ayam bumbu rujaknya ini empuk banget. Nah, langsung aja kita tuh, gampang banget kan dipoteknya foodies. Lalu baru kita cocol pakai sambal. Wah, empuknya no debat ini si foodies. Ayamnya aja bisa lepas tanpa perlawanan kayak begitu. Kebayang dong ya gimana lumernya ayam bakar bumbu rujak yang satu ini. Ukuran ayam bumbu rujaknya juga gede banget foodies. Kurang lebih tuh sekepal tangan orang dewasa ini. Jadi makan satu, wah udah auto full deh tuh perut kita. Nah, lembut banget kan foodies. Kata yang jual nih, kata bapaknya, yang bikin lembut nih karena ayamnya tuh diungkep dulu sama bumbu kuning dan diungkepnya tuh waktunya lama. Itu kenapa ayamnya jadi lembut banget dan gampang banget buat ditelan. Oh ya, ayam yang digunakan ini ayam lokal ya foodies, jadi harganya bisa ramah banget di kantong. Ayam bumbu rujak ini katanya nih duet mautnya sama sambal terasi foodies. Cus lah kita cobain Gus, bener apa enggak tuh? Pedesnya tuh pas banget buat foodies yang suka pedes kayak aku. Pasti demen banget sama sambal terasinya. Ini enak banget, pedesnya tuh pas. Rasa terasinya tuh kerasa banget, apalagi ditambah sama ayam bumbu rujak yang mantap. Wah foodies ternyata mantul duet maut antara ayam bumbu rujak dan sambal terasinya. Rasa pedas sambal terasi itu cocok banget buat bikin mata melek. Ini enak bener. Kayaknya nih ya sajian satu ini tuh nggak boleh deh kalau nggak dicobain pas main ke Setiabudi Jakarta Selatan. Harga satu porsi nasi, lauk dan sayur di sini mursidah loh foodies, di kisaran 20.000 aja. Dijamin udah bikin lidah berdendang, perut pun kekenyangan deh. Langsung aja foodies, cobain di sini makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Mangan lagi. Foodies, kali ini Makan Receh mau ajak kalian kita kulineran yuk ke Provinsi Kepulauan Riau. Yakni di Pulau Bintan, tepatnya di kota Tanjung Pinang. Nah, di sini ada warung makan yang tersohor hingga ke negara tetangga Singapura loh. Namanya warung mie lendir Aneka Ria. Mie lendir atau mie rebus di sini selalu ramai diburu sama pengunjung setiap hari foodies. Apalagi saat weekend, pengunjung yang datang ke sini berasal dari berbagai daerah, termasuk wisatawan dari negara tetangga nih, seperti Singapura dan Malaysia. Foodies, sejak buka dari jam 6.30 pagi, warung milik Bude Warjiah ini sudah ramai didatangi sama pembeli. Soalnya mie lendir di sini terkenal nikmat dan lazis. Ini juga cocok sebagai menu sarapan. Anyway foodies, penyebutan nama mie lendir ini sebenarnya bukan berasal dari si penjual loh ya, tapi penyebutannya berasal dari orang-orang yang menikmati makanan ini. Sebab sekilas nih kuah yang menyiraminya terlihat kental dan mirip lendir gitu. Nah foodies, kuahnya inilah yang membedakan mie lendir dengan mie rebus lainnya. Untuk membuat kuah mie ini terdiri dari berbagai macam bahan nih, yakni serai, jahe, lengkuas, cabai kering, bawang putih, kemiri, dan bawang merah. Campurkan semua bahan lalu giling sebanyak 3 kali hingga halus. Selanjutnya ditumis hasil gilingannya foodies. Nah usai ditumis, kemudian kita masukkan ke dalam rebusan air mendidih ya. Tambahkan penyedap rasa, garam dan gula, serta tepung gandum. Foodies, proses pembuatan kuah mie lendir ini sekitar 1,5 jam. Oke deh, next kita lanjut yuk ke penyajiannya nih. Foodies, cara penyajian mie lendir tuh termasuk cepet loh. Pertama, rebus tauge dan mie telurnya, lalu angkat dan taruh di atas piring. Siram dengan kuah khasnya ini berkali-kali hingga luber deh tuh foodies. Kemudian taburi irisan seledri, cabai rawit dan juga bawang goreng serta telur rebus. Tada, ini dia foodies, mie lendirnya udah siap buat disantap. Wih, smells good.
Ini foodies saat dimakan, mie lendir di sini tuh emang super sedap. Rasanya beda loh dibanding warung-warung lain ya. Rasa yang tidak terlalu pedas, manis, ataupun asin ini emang nikmat banget. Apalagi racikan bumbu kuahnya tuh bener-bener pas banget loh di lidah. Meski sudah terkenal di kalangan warga 3 negara, harga mie lendir ini termasuk hemat di kantong foodies. You know what? Seporsi tanpa telur cuma 10.000. Nah, kalau plus telur 12.000 dan untuk yang porsi jumbo juga cuma Rp15.000. Wow, receh dong ya. Saya cocok sama rasa yang di sini. Nggak terlalu pedes atau gimana gitu ya. Karena orang Jawa juga mungkin agak suka yang manis-manis. Nah, buat foodies yang ada di sekitaran Pulau Bintan nih dan penasaran ingin icip-icip mie lendir di sini, bisa banget ya ceki-ceki ke lokasinya, yakni di Jalan Bintan di seberang Kimia Farma, Kota Tanjung Pinang. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktuku dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Iya Budis, sekarang aku lagi berada di tepi jalan, ya, masih daerah Danau Cipondoh. Sekarang aku itu mau ngemil, makan yang cocok di sore-sore hari. Nah tadi kebetulan aku lagi di jalan, ketemu pengamen, aku pinjam gitarnya dibolehin. Sekarang saya mau balikin lagi gitarnya nanti sambil nunggu pengamennya kayaknya lagi jalan-jalan gitu ya. Aku mau makan dulu ya. Waduh foodies, sore-sore gini enak banget ya kan dinyanyiin sama Babang Onci. Duh, jadi ketagihan nih kepengen dinyanyiin satu album deh sama kamu. Kuy, kita temenin yuk Onci buat cemal-cemil di sore hari. Katanya nih di sekitar Danau Cipondoh ada pempek lazis yang jadi favorit warga di sini loh. Cus! Ya foodies, kita sampai ke rahasianya warung ini ya, warung pempek QQ. Ada apa aja nih mas di sini yang disebutkan? Pempeknya ada kapal selam yang bisa lihatnya ya. Kapal selam ya, Kulit, itu kulit, lenjer yang panjang-panjang. kulitnya ada. Adaan ya. Sambil coba ya, aku mau coba goreng ya Mas Ardi ya. Coba ya. Wah, meskipun warung pempek QQ nggak gede, tapi varian pempeknya lengkap loh foodies. Ada 4 jenis pempek yang tersedia di sini. Mulai dari pempek kulit, adaan, kapal selam, dan juga lenjer. Kalau soal goreng-menggoreng, Onci juga jago loh foodies. Jadi nggak cuma jago dalam hal musik aja. Nah, pempek ini nih foodies harus digoreng dalam minyak panas dengan teknik deep fried. Menggorengnya pun cuma butuh waktu sekitar 10 menit tuh foodies. Nah, sembari menunggu pempeknya matang, kita racik pelengkapnya yuk. Ada mie kuning dan juga mie bihun nih. Nah, yang gak pernah ketinggalan dalam pempek, mentimun foodies. Nah foodies, 4 macam pempek udah siap di meja, saatnya kita makan yuk. Aku mau coba yang lenjeran dulu ya. Nah, makan pempek itu paling nikmat gini foodies buat saya ya. Diambil bareng cukonya sama timunnya, lalu dihalep. Ini nggak bohong, ini enak banget. Digoreng dengan waktu yang tepat, dengan panas yang tepat, akan bikin luarnya itu crispy dan dalamnya lembut. Treatment dalam mengolah masakan emang penting banget buat diperhatiin foodies karena bisa mempengaruhi rasa masakan. Nah makanya nih pempek asli Palembang ini meskipun udah terbang ke daerah Tangerang, tapi kekhasan rasanya tuh nggak hilang. Apalagi ketika dicampur cuko sama mentimunnya, makin seger dengan rasa cuka yang pedas dan juga manis plus asam. Nikmatnya. Ayo mas. Nah, Onci ini nih lebih suka kalau ebinya dicampur ke cukonya foodies, jadi bikin cuko tuh lebih kental dan juga gurih, yes. Pempek kapal selamnya juga nggak kalah lazis dari lenjernya nih foodies. Isian telurnya ini menambah rasa gurih pada sin pempek. Beneran enak banget. Kulit ikan itu biasanya cenderung amis ya, tapi di sini nggak kerasa amisnya. Lalu mie ini sebagai pengganti karbohidrat, pengganti nasi atau yang lain-lain, dan dia paling cocok ketemu dengan cuko.
Benar banget tuh kata Onci, ada beberapa pempek kulit yang rasanya cenderung amis karena dari kulit ikannya yang diproses kurang tepat. Tapi pempek yang satu ini tuh ya, no amis-amis club, jadi nggak usah khawatir. Penilaian dari skala 1 sampai 10 mendapatkan angka 9. Mantap. Seenak itu foodies, sampai Onci kasih penilaian 9. Wih, benar-benar valid nih enaknya. Selain pempeknya punya karakter masing-masing, cukonya ini juga menambah kelezatan dari sim pempek. Pedesnya pas dan juga segar dari potongan timunnya itu loh, bikin nagih. Thank you so much. Makan receh, menurut receh, tapi rasa nggak recehan. Kayaknya aku lupa bawa dompet deh. Kira-kira di mana ya? Yang bisa sarapan, gratis. Kita bantu-bantu apa kek? Nyuci piring atau bantu jualan kali ya? Ah, ini aja nih. Kita coba tanya dulu ya. Siapa tahu bisa. Aduh Tasya bisa-bisanya lagi jalan-jalan tapi dompetnya ketinggalan tuh foodies. Tapi foodies menarik juga tuh kayaknya. Nasi kuning Ambon. Apa bedanya ya sama nasi kuning yang banyak dijual di Jakarta? Cus kita kepoin yuk. Ibu, Tasya kebenaran tadi belum sarapan nih Bu. Nah, boleh nggak ya kalau Tasya numpang makan di sini? Tapi nggak bawa uang. Boleh, tapi bantu saya dulu. Wah, bantuin Ibu. Bisa banget. Tasya nih ya, sehari-harinya jadi sekretarisnya Pak Al. Tasya jadi sekretaris Ibu Fatma boleh? Boleh. Oke, siap. Wih, langsung di-approve Bu, tuh ya? foodies jadi sekretarisnya Bu Fatma. Ayo Tasya, buktikanlah kalau kamu emang berbakat jadi asistennya Banyak Bu aja, Bu, Fatma. ya. Foodies Oh, lihat ini deh, juga. porsinya ternyata lumayan banyak juga ya. Kalau sebanyak ini, Tasya bisa nggak ya lipat bungkusnya foodies? Wah, ternyata susah juga ya Bu ya. Mendingan ngurusin berkas-berkas ini mah Foodies. Nah Lipat ini ya, Bu, lo, ya? kelihatannya aja tuh gampang, tapi ternyata susah ya Syah. Ibu Fatma ini foodies sudah berjualan selama 10 tahun. Sebagai orang Ambon asli yang tinggal di Jakarta, Bu Fatma sering kesulitan mencari makanan asli Ambon. Jadi tercetuslah deh tuh ide untuk berjualan nasi kuning Ambon ini. Ibu, tadi Tasya lihat di sini ya. Ada yang khas Ambon banget. Rasa tatusu di hati. Artinya apa Ibu? Ya, maksudnya tuh kena di hati. Rasanya ada di hati. Ya. Ini Tasya coba dong, Ya. boleh gak? Sambil kita bikin-bikin ya Foodies ya. Wah, kayaknya Tasya makin luwes tuh bantuin Bu Fatma jualannya foodies. Berarti sekarang giliran Tasya nih buat kebagian nasi kuningnya Bu Fatma yang udah terkenal sama Nyong Ambon sejabodetabek. Luar biasa. Alhamdulillah sudah semua. Berarti waktunya saya bisa makan belum? Bu? Boleh ya Ibu ya? Boleh, silakan. Boleh. Kan udah bantu. Ah iya. Tasya ambil sendiri aja deh, Iya, boleh ya? boleh, Kan tadi boleh. udah lumayan belajar nih. Yuk Tasya langsung self-service aja ya. Buat yang makan di tempat, wadahnya tetap dilapisi sama daun pisang foodies sedap. Soalnya daun pisang ini bisa bantu makanan jadi makin harum. Oke deh sip, nasi kuning Ambon sudah di tangan, saatnya kita santap. Yuk. Nasinya nih teksturnya apa ya? Biasanya kan kalau misalnya kita makan nasi tuh yang pulen itu kan agak basah. Kalau ini tuh sebenarnya kering ya, tapi tetap teksturnya tuh lembut dan pulen gitu. Nggak nempel-nempel gitu dia. Enak. Terus lebih wangi juga daripada nasi kuning biasanya ya. Mungkin kalau dari tampilan nggak terlalu beda jauh, tapi dari rasa tuh rasa beda banget. Kayak bumbunya tuh lebih berasa gitu, lebih medok. Nah ini nih foodies, buat yang dari tadi bertanya-tanya apa sih bedanya nasi kuning Ambon dengan nasi kuning yang banyak dijual di Pulau Jawa? Selain rasa dan teksturnya yang udah Tasya bilang tadi, dalam proses masaknya juga nih foodies, nasi kuning ini nggak pakai santan, jadi pure rempah-rempah aja. So nggak heran ya kalau Tasya bilang nasi kuningnya itu lebih wangi dan rasa bumbunya lebih medok. Selain itu, yang bikin nasi kuning Ambon ini beda jelas ada di varian lauknya. Lauk nasi kuning Ambon ini bisa dibilang super rame. Ada serundeng, ada bihun, acar, ada telur dadar, bakwan, tempe orek, kentang Mustafa, telur balado, ayam, dan ini nih yang paling khas, ikan cakalang dengan bumbu sarden. Oke deh lanjut, Tasya kepengen cobain serundeng dan acarnya nih foodies. Kalau serundeng itu kan kelapa ya, yang disangrai gitu. Ini ada manis-manisnya, ada gurih-gurihnya, sama ada kayak apa ya, smoky asapnya gitu. Enak sih, karena memang kalau namanya serundeng itu kan dia tuh nggak pakai minyak sama sekali ya. Enak. Terus kita cobain nih acarnya. Ini acar yang beda dari acar pada umumnya. Ada nanasnya. Segar.
Kita yang ngeliatin aja udah kebayang ya segernya foodies, rasa manis dan sedikit asam jadi satu. Aduh, janji nih gak ngiler. Nah, buat tempe oreknya nih foodies, ngomong-ngomong di sini tuh tempe oreknya tipe yang sedikit basah dan punya rasa pedas serta manis. Sedangkan si bihun goreng rasanya nggak terlalu dominan. Jadi kalau dimakan barengan sama lauk yang lain semuanya nggak berantem tuh di mulut. Si bumbunya tuh meresap gitu loh sampai ke dalam. Mungkin ya, kalau menurut Tasya, si ikan cakalang ini udah diolah dulu, udah dimasak dulu, udah dibumbuin. Habis itu baru dikuahin lagi, dicelupin lagi ke si kuah sarden itu. Sekedar info foodies, ikan cakalang itu lebih dikenal dengan ikan tongkol. Ikan cakalang ini memang jumlahnya banyak banget di Laut Maluku dan Laut Flores, juga di laut-laut lainnya di Indonesia bagian timur. Jadi ada banyak banget nih olahan ikan cakalang di masakan daerah Indonesia Timur. Salah satunya ya ikan cakalang saus sarden ala Bu Fatma ini nih foodies. Next kita punya telur balado. Meski warnanya merah membara, tapi ternyata rasanya nggak terlalu pedes loh. Ini masih sopan gitu pedesnya masuk ke mulut. Tapi kalau ngerasa kurang pedes, foodies bisa tambahin sambal lagi ya. Nah, buat sambalnya ini pas banget nih buat yang suka pedas. Dan ini masih aman kok foodies kalau dimakan untuk sarapan, alias nggak bikin mules abis makan sambalnya. Selain lauk-lauk di etalase tadi nih, ini ada juga lauk yang dijual terpisah. Salah satunya adalah cakalang suwir yang satu ini. Rasanya juga nggak terlalu medok ikan ya. Kalau ini lebih amis daripada ini. Dua-duanya enak sih menurut aku. Cuman ini buat yang suka basah karena ada bumbunya. Kalau ini buat yang suka kering kayak abon. Teksturnya juga persis kayak abon. Terus rasanya juga mirip-mirip abon. Cuman abon ikan kayak gitu. Enak sih. Selain cakalang suwir, kentang mustofanya juga dijual dalam satu box ya foodies. Buat yang suka kentang mustofa bertabur karamel, berarti ini kentang mustofanya cucok banget buat kamu. Jadi meskipun kelihatannya kayak basah dan berminyak, tapi ternyata kentang mustofa ini tetap renyah gitu loh foodies. Jadi mau dicampur nasi atau digadoin mah sama lazisnya. Nah, tadi udah diicip satu-satu ya kan? Saatnya semua lauk dilahap jadi satu plus pakai nasinya. Wih, kayak apa tuh ya sensasi lazisnya? Tiap rasanya tuh kayak beradu gitu loh di mulut. Saling nendang, enak banget. Mantep banget foodies. Kalau kata orang Ambon ya, saya nggak ada lawan. Nggak ada lawan, wih. Foodies, nasi kuning Ambon Bu Fatma ini nih punya penggemar dari berbagai daerah di Jabodetabek. Saking banyaknya penggemar, Bu Fatma bisa menghabiskan lebih dari 50 porsi dalam sehari di hari biasa, sedangkan di akhir pekan bisa lebih dari 100 porsi. Wih, mantul. Nah foodies, ada sedikit tips nih dari Tasya buat nikmatin nasi kuning Ambon. Kalau foodies bisa lihat, 4-4-nya jempol Tasya ngangkat. 2 di atas, 2 kaki juga di atas. Mantep banget foodies. Selain nasi kuning, Bu Fatma juga jualan kue atau camilan khas Ambon yang rasanya udah nggak perlu diraguin lagi deh tuh. Dijamin endless foodies. Coba yang ini nih. Ini namanya brudel, salah satu makanan khas juga dari Ambon. Mirip-mirip sama bolu. Bahannya tadi katanya tepung dan lain sebagainya. Sebenarnya ini banyak versinya juga ya. Ada yang tape, ada yang ketan dan lain sebagainya. Tapi kita coba yang brudel ini ya. Empuk dan lembut. Tapi pas sampai mulut, lumer. Manisnya pas, nggak terlalu manis. Telurnya juga berasa. Enak banget sih. Kalau tadi kita makan yang gurih-gurih, penutupnya yang manis-manis. Juara. Kita robek nih ya. Kan foodies beneran anti gagal-gagal klub ya kayaknya semua makanan di sini. Nah, kalau weekend di foodies, kue khas Ambonnya nggak cuma ada brudel, tapi ada juga wajik, asida, dan masih banyak lagi. Wih, pas banget ya buat yang mau nostalgia sama kampung halamannya di Ambon, atau sekedar mau icip-icip lazisnya makanan khas Ambon, bisa banget. Just langsung datang aja ya foodies ke Nasi Kuning Ambon Bu Fatma di Jalan Balai Pustaka Rawamangun, Jakarta Timur. Bu Fatma jualannya setiap hari dari jam 5:30 sampai jam 10 pagi. Dicatat ya, jangan sampai kehabisan nih. Dan yang pasti, makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Ibu, ini boleh nggak kalau Tasya bungkus bawa pulang? Buat orang rumah coba. Ini ya Bu ya. Foodies, makan receh mau ajak kalian kulineran sambil healing dan belajar nih. Tapi jangan pusing dulu, kita bukan mau belajar matematika kok, tapi belajar cara bikin tahu. Foodies, aku di daerah Tangerang Selatan nih. Nah, katanya di Tangsel ini ada tempat kuliner hidden gem gitu yang kita bisa makan sambil healing tipis-tipis. Kira-kira di mana ya Foodies? Penasaran nggak? Yuk ikutin aku Foodies.
dia pabrik tahu Napotet. Napotet sendiri adalah pemilik pabrik tahu yang sudah memulai usahanya sejak tahun 65. Nah, berhubung bapaknya udah berpulang, usaha ini kini menjadi usaha bersama anak-anaknya tuh foodies. Pabrik tahu ini merupakan salah satu pabrik tahu yang punya standar higienitas tinggi, jadi jauh banget dari kesan jorok. Nih, foodies, menunya banyak foodies. Jadi di sini kita bisa memilih menu. Nah, sembari nunggu kita bisa lihat produksinya. So foodies, awalnya emang cuma pabrik tahu doang, tapi pas pandemi permintaan tahu kan menurun. Akhirnya biar bisnis tetap cuan nih, dibikinlah restoran deh tuh. Pokoknya gimana pun caranya, pabrik tahu harus tetap jalan ya, mantap. Wow, foodies, ini di sini ya banyak banget pancinya. Jadi pancinya itu emang udah tertanam kayak gini. Yang di sini buat bikin tahu kuning, yang di situ buat bikin apa Pak? Beda lagi kayaknya tuh warnanya. Itu apa ini? Itu buat kedelainya yang giling. Oh, buat kedelai gilingnya. Jadi di sini prosesnya banyak foodies. Nah, ini selain kita bisa makan, kita bisa wisata edukasi. Jadi tahu bagaimana caranya kita bikin tahu. Nah, kalau mau makan di sini kita bisa lihat proses pembuatan tahu mulai dari kedelai sampai hasil olahan yang terhidang di meja. Pertama-tama, kedelai sebagai bahan utama tahu digiling sampai terpisah ampas dan juga sarinya. Lalu direbus dan difermentasi ya foodies. Nah, nasi endapannya ini nih yang akhirnya dicetak untuk dibuat menjadi tahu. Bu, waduh ini kayaknya lagi sibuk banget nih Bu. Ini nyetakin tahunya emang begini Bu? Oh, satu-satu gitu foodies nyetakinya. Biasanya kan gede terus dipotong-potong. Nah, ini bedanya tahu Napotet, dia dicetaknya satu-satu. Aku boleh bantuin nggak Bu? Boleh. Ini udah bersih ya tangan, tadi udah cuci tangan. Meski nggak pakai timbangan, cetakan tahu di sini bisa rata besarnya loh foodies. Emang ya ibu-ibu mah paling jago kalau suruh main feeling, nggak ada lawan. Ini ibu-ibunya lincah banget ya, panas-panas gini bisa satset. Hap, oke. Bu, ini bedanya kainnya warna pink sama yang putih apa Bu? Beda warna doang. Oh, beda warna, kirain ada tahunya jadi rasa stroberi gitu Bu. Walaupun bikinnya ribuan, di sini tahunya tetap dicetak satu-satu secara manual foodies. Wow, selain untuk menjaga kualitas kepadatannya, ini juga dalam rangka menyerap tenaga kerja warga sekitar. Benar-benar keren ya. Nah, jika semuanya selesai dibungkus, saatnya dipres untuk menghilangkan air di dalam biang tahunya foodies. Dipresnya bukan pakai mesin, tapi masih pakai alat manual dengan pemberat beton. Oh, ada pemberatnya. Nih dia nih pakai beton. Oke, terus pakai ini Pak. Wih, berapa kilo nih Pak? 25 kilo. Lumayan. Ini berapa lama Bu dipres gini? Sampai ini nunggu penuh, ya 5 menit lah. Oh, oke. Nah, kalau airnya sudah hilang, otomatis tahunya semakin padat tuh foodies. Kalau begini bentuknya dari yang tadi bulat berubah deh tuh jadi kotak khas tahu ya. Oh, iya, foodies. Jadi ini udah jadi ya, udah dicetak. Terus ini tinggal dibuka, direbus lagi gitu Pak? Oh ya. Oke deh, nah sekarang kita lanjut. Kita mau olah yang udah tinggal masak aja. Kita mau bikin olahan dari tahu Napotet ini, oke? Nih Pak, lanjut Pak. Oke, yuk. Bang, kita mau bikin apa nih? Tahu gejrot, oke. Diapain? Semua bumbu udah masuk cobek, berarti tinggal ulek aja nih foodies. Kecil lah kalau urusan ulek mengulek ya kan? Gak lama nih foodies bikin bumbu tahu gejrotnya saset, tinggal kita siramin itu ke tahu gorengnya. Oke deh, tahu gejrot Napotet udah siap buat disantap. Oke foodies, sudah jadi di tahu gejrot Napotet. Nah, pesanan yang lain kita tunggu di luar. Aku tunggu di luar ya Mas ya? Ya. Karena produksi tahu sendiri nih foodies, di kedai ini menunya menyajikan aneka olahan tahu seperti bakso tahu, tahu aci, dan tahu goreng. Buat yang kepengen menu lain juga ada kok, seperti pecak ikan, soto, dan lain-lain. Pokoknya komplit deh. Yang tahu-tahuan dulu foodies. Ini
tergoda nih foodies. Tahu gejrot. Ini sedikit beda dari tahu gejrot pada umumnya. Biasanya kan tahu gejrot itu dibuat dari tahu Sumedang yang satu-satu kecil-kecil itu dalamnya kopong. Nah, ini tahu Napotet padat banget foodies. Wah, sebuah inovasi olahan tahu gejrot nih ya foodies. Kalau biasanya pakai tahu Sumedang, ternyata kalau dibuat pakai tahu yang padat ini nggak kalah enaknya loh. Walaupun dia padat gini, teksturnya di dalam tuh lembut. Terus olahan sambal tahu gejrotnya ini jangan ditanya foodies. Ini pedes, seger, ada manisnya. Tahu gejrot merupakan olahan yang bisa dinikmati di segala cuaca. Apalagi kalau tempat dan suasananya enak banget nih, kayak di kedai ini ya. Ini bener-bener mantul, Oke. Ada yang namanya bakso tahu. Oke, ini the real tahu bakso tuh kayak gini ya. Isinya tahu bakso semua, nggak ada bakso yang lain. Ini mirip bakso Kalimantan gitu loh foodies. Jadi dia banyak nih, dia itu pakainya bawang putih goreng. Wah, ini bener-bener yang namanya bakso tahu ya foodies, karena isinya tuh 4 potong tahu bakso yang diguyur pakai kuah bakso. Wih, kuah bakso dengan bawang putih goreng yang melimpah ini bikin makin seger banget setelah pedes-pedesan makan tahu gejrot foodies. Eits, tenang, masih ada lagi nih olahan pertahuan yang belum kita icipin foodies. Ada tahu aci, mirip tahu bakso sih, cuma baksonya diganti pakai aci. Oke foodies, nih namanya bakso tahu aci. Ini definisi padat di luar, lembut di dalam nih tahunya ini nih foodies. Tahu tuh kalau baru mateng langsung digoreng ini emang bener ya. Rasanya nih fresh banget, lebih apa ya, lebih gurih, lebih lembutnya ini beda foodies. Nah, teruntuk warga plus 62 yang belum makan kalau nggak makan nasi, tenang, masih ada pecak ikan dan nasinya yang belum kita takis nih. By the way, menggoda banget nggak sih tampilan pecak ikannya? Nyam-nyam. Foodies, ini kuahnya terlalu seger ya buat aku, terus ini guraminya juga gurih, jadi aku tuh mau, makanya pakai tangan aja, mau grogotin kepalanya nih foodies. Ini bagian paling enak di antara bagian ikan adalah kepala foodies. Wah, kalau kuahnya enak mah sayang banget kalau sesi grogotin kepala ikannya dilewatin karena emang seenak itu. Oke. Foodies, ini semuanya enak. Tahu-tahuannya enak, guraminya enak, suasananya enak. Di sini pokoknya semuanya enak. Mau menunya receh, makannya receh, tapi rasanya nggak recehan. Harus bersih foodies.